setahun dibongkar. Ada apa kok di Malang Heritage dirubah-rubah ini? Gini. Sampai jadi kandang bubra itu tadi, Pak. Bisa jadi pesugihan. Bisa jadi pesugihan, ya. Bagi yang bisa mengakses proyeknya. Iya. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Sam West di Podcast S, ini solusinya. Kali ini kita akan bermain sedikit klenik. Saya ini awalnya di si podcast ini membaca tulisan dari Pak Dwi Cahyono yang judulnya cukup menggelitik. Namanya Kandang Bubrah di Kota Malang atau Kandang Bubrah di Heritage Kota Malang. Nah, di situ dijelaskan bahwa kandang bubrah itu adalah salah satu teknik pesugihan. Saya tertarik untuk menggali, ya kepingin sugih mungkin nanti saya akan terapkan kalau memang kandang bubrah itu baik. Oke, kita sapa dulu Pak Dwi. Pak Dwi, sehat selalu Pak Dwi. Sehat. Semangat Pak Dwi. Alhamdulillah. Saya terus terang membaca tulisannya Pak Dwi itu selalu ada hal-hal imajinatif nakal. Tapi sekaligus mencerahkan, Pak. Di mana ini salah satunya adalah ketika menyorot Malang Heritage di Kota Malang, kandang bubrah gitu ya, yang kemudian ada taman dan pedestriannya dibongkar pasangi belum ada seminggu gitu. Kok bisa muncul ide atau itu menurut Pak Dwi pesugihan kandang bubrah itu gimana, Pak? Tadi dikatakan tulisan itu memang berbau klenik ya. Iya. Jadi itu ekspresi diri saya sebagai dukun klenik itu. Iya. Berarti ini profesi baru atau profesi lama, Pak? Profesi lama, Mas. Oh, profesi lama ya? Belum diekspos saja. Oh. Profesi lama belum diekspos. Iya. Saya terus terang kenal Pak Dwi ini udah puluhan tahun. Iya. Tapi baru kali ini Pak Dwi mendeklarasikan atau saya baru tahu ini Pak Dwi ini dukun klenik. Nah, klenik itu gini, Mas. Siap ya. Jadi akar katanya itu adalah nek gitu. Nek itu kecil gitu ya. Nek, iya. Oleh karena itu klenik itu adalah hal yang berhubungan dengan hal-hal kecil gitu. Hal-hal kecil. Nah, sebenarnya itu konsepsi atau cara berpikir klenik itu adalah cara berpikir yang rinci gitu. Oh. Rinci. Jadi kalau melihat sesuatu itu wis globalan ae gampang-gampangan enggak. Jadi sangat seksama, sangat rinci gitu lah. Iya. Nah, nek itu ya. Nek itu kan kecil ya, benek. Gitu. Benek itu kecil, plenek gitu. Nini. Nah, itu. Nah, ini. Jadi nek itu kecil ya. Kecil. Oleh karena itu mengapa profesi dukun klenik itu sangat jarang? Itu karena jarang sing tahan, Mas. Jarang yang tahan itu. Belajar, iya. Jarang sing tahan karena kan nggak telaten berhubungan dengan yang sing cilik-cilik itu ya. Nah, karena itu langka gitu. Langka, betul. Jadi kalau saya ngambil profesi itu karena pesaingnya kecil. Nyari profesi yang kompetitornya kecil. Betul. Berarti tinggal ada sertifikasinya, Pak ya, dukun klenik. Nah, ini guyonan aja. Siap. Jadi baik. Ya. Jadi ada banyak konsepsi-konsepsi lama yang konsepsi itu juga hadir itu dalam bentuk metafora. Istilah-istilah yang metaforik gitu ya. Nah, salah satu istilah metaforik itu adalah yang dalam bahasa Jawa itu disebut dengan kandang bubrah. Kandang bubrah. Kandang itu tempat hewan dipelihara. Bubrah itu kan bubrah itu, Pak ya. Bubrah ya. Jadi ada dua kata, yaitu kata kandang yang digunakan untuk menyebut sebenarnya itu hunian, tempat hunian. Kalau kandang itu kemudian dihubungkan dengan ternak gitu ya. Tapi kata kandang itu juga tidak harus dihubungkan dengan ternak. Kata kandang dalam arti yang luas itu bisa saja itu hunian manusia. Manusia. Nah, di pewayangan unsur sebutan kandang itu juga dipakai untuk menyebut satu areal di mana di dalamnya ada hunian-hunian manusia gitu ya. Ada kecamatan namanya Kandangan gitu. Kandangan, ya. Kedung Kandang. Cemoro Kandang. Ya. Nah, jadi itu areal di mana berbagai itu berada di dalamnya ya. Bisa berbagai keluarga, berbagai kalau itu area usaha, berbagai pengusaha dan seterusnya. Nah, itu
Jadi kandang itu adalah suatu space, gitu ya, suatu ruang, gitu ya, satu ruang. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah bubrah. Bubrah, itu ya. Bubrah. Nah, dalam bahasa Jawa baru dan Jawa yang sebenarnya agak lebih tua itu Jawa Tengahan itu kata bubrah itu dikenal, gitu ya. Jadi ini membongkar dari apa yang sudah ada, gitu. Yang sudah ada itu kemudian dibongkar. Gitu. Karena itu ada dibubrai, gitu ya. Yang sudah ada itu kemudian dibongkar. Kalau ini suatu bangunan itu ditangani, gitu. Ada penanganan terhadap bangunan itu, apakah dibubrai sama sekali, berarti dirobohkan, atau dibubrai sebagian. Dibubrai sama sekali itu bisa saja kemudian dijadikan area yang semula ada bangunannya menjadi area kosong, itu juga bisa, atau dibubrai itu dibubrai tapi juga kemudian dibangun ulang. Dibugar, gitu ya. Lah ya. Dibangun ulang. Dibangun ulang. Jadi ya semacam apakah itu disebut renovasi, dibugar, diperbaiki, macam-macam, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian muncul sebutan kandang bubrah. Nah, lalu konteks sebutan metafora kandang bubrah ini konteksnya seperti apa? Nah, yang menarik. Sebenarnya kandang bubrah itu kan fenomena yang biasa ya. Iya, betul. Fenomena yang biasa, artinya sudah ada itu dibubrai, dibangun kembali, itu juga hal yang biasa. Betul. Tapi yang uniknya dalam metafora ini, kandang bubrah itu dikaitkan dengan ini berkaitan dengan kepercayaan. Klenik tadi, Pak ya. Ada kleniknya, ada mitisnya, itu dikaitkan dengan pesugihan. Betul. Ini yang berkembang ini di masa lalu ya. Apakah sekarang masih ada seperti itu atau tidak ya? Nanti monggo dicermati. Betul. Jadi ini sebuah ilmu pesugihan. Lelakon ya. Pak ya. Lakoni supaya bisa mendapatkan kekayaan. Iya, jadi, betul. Dalam ilmu ini, ilmu pesugihan yang cara yang digunakan itu disebut dengan kandang bubrah. Bangunan, rumah tinggal. Ini fenomenanya tergambar pada rumah tinggal. Jadi ada suatu keluarga yang punya rumah tinggal itu bolak-balik rumah tinggalnya itu dibongkar, bangun lagi, dan bahkan itu sangat berulang-ulang secara periodik. Padahal bangunannya si apik dibongkar, mana dibangun. Setiap tahun itu setiap tahun itu hampir setiap tahun itu ada yang dibongkar, kemudian dibuat kembali. Kadang-kadang yang dibongkar itu bukan tanpa alasan ya. Gitu. Tidak ada alasan untuk dibongkar, wong iku sik apik gitu ya. Kecuali sudah roboh, sudah retak, sudah lapuk, gitu ya. Kan sudah bocor. Nah, itu memang harus diperbaiki. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk memperbaiki sebenarnya gitu. Lalu apa sih kok dibubrai dandani maneh gitu ya. Betul. Paling tidak kan diganti CT misalnya ya. Bukan karena beralih partai ya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan kandang bubrah. Nah, menurut ilmu ini ilmu pesugihan ini, kandang bubrah itu adalah suatu lelaku, jadi suatu ikhtiar yang dilakukan, ikhtiar mitis yang dilakukan agar orang mendapatkan kekayaan. Karena kalau melakukan ini itu berkaitan dengan dilire rezeki. Dilir rezeki ini terus mengalir. Rezekinya terus mengalir. Tapi itu juga ada benarnya loh, Mas. Ada benarnya. Rezekine ra cukup, arep bubrai iso bubrai tapi ra iso balekne. Lah. Iya betul. Betul, Pak. Apalagi kalau itu bukan lebih baik. Lek gak oleh dhuwit maneh yo mari dibongkar gak iso. Iya. Bubrai ku lho iso. Bubrai iso, bangune iki. Dandani maneh sing gak iso butuh dandani luwih apik. Kamu maneh dandani luwih apik. Jadi ini masuk akal gitu. Masuk akal. Bubrai itu sebenarnya kalau nanti tahun ngarep tak rencanakan ya bubrai gitu. Nah, ini
misalnya duwe garasi, garasi ini Pak Dwi di tingkat ya. Betul. Berarti ini kandang bubrah gitu ya. Nah, tapi kan ya lek ra duit ya ra bakal tak rombak kan itu ya. Jadi betul, ini sebenarnya memberikan spirit ya dari orang itu bahwa kalau kon tetap pakai targetmu dari waktu ke waktu seperti itu ya kamu ndak berusaha untuk bisa mendapatkan pendapatan lebih gitu ya. Pendapatan lebih. Jadi ini mungkin iki lek digoleki APE ya. Ini sebenarnya adalah spirit ya. Spirit dari seseorang itu untuk supaya bagaimana rezekinya itu menjadi ajak gitu. Dilir ya tetap ngalir. Syukur-syukur lek kemudian makin meningkat gitu ya. Jumlahnya itu lebih meningkat gitu ya. Supaya tergelitik terpicu ya, maka ya punya program untuk buberai kandangi gitu, tapi memperbaiki lagi. Nah, inilah yang saya berangkat dari situ ya. Nah, berangkat dari ilmu kandang bubrah tadi. Ilmu kandang bubrah tadi untuk melihat, untuk menyoroti apa yang terjadi di suatu daerah gitu ya. Nah, kita juga seringkali melihat juga ya di satu daerah ya, karena ada yang kita sebut sebagai pembangunan daerah gitu ya. Nah, pengertian pembangunan ini memang ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama adalah continuity, jadi memberlanjutkan. Kemungkinan yang kedua itu adalah kalau ini continuity yang pertama, yang kedua itu change. Jadi melakukan perubahan. Jadi ada yang dirubah gitu ya. Ini adalah ada dua kemungkinan ya, continuity and change. Karena itu di capres itu kan ya ada sing capres sing concern ke perubahan, tapi ada capres yang keberlanjutan. Ada capres yang di tengah. Ya ada yang diubah, tapi ada juga yang dilanjutkan. Itu kalau dalam konteks pencapresan. Berarti sebenarnya ilmu kandang bubrah ini spektrumnya luas Pak ya? Bisa sampai ke pencapresan juga ya? Ya disampai-sampai nih. Disampai-sampai nih Pak. Tapi saya sepakat tadi. Sampai ke sana disampaikan. Saya sepakat ini berhubungan dengan ekonomi juga, ilmu ekonomi Pak ya. Karena kalau ekonomi ini nggak cukup, gak iso bubrane gak iso bangun. Betul, gak usah gagas bubrai. Ora iso balekne gagas bubrai. Bubrah bener. Bubrah bener Pak ya. Nah, jadi jadi di daerah itu juga begitu ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang memang perlu dilakukan dengan membubrai ya, artinya sebagian atau seluruhnya kan. Yang dibubrai itu ada dua kemungkinan, sebagian atau seluruhnya. Nah, sebagian itu bagian yang mana? Nah, tentu itu ada perhitungan-perhitungan ya, ada prioritinya. Bagian yang mana yang dibubrai untuk kepentingan apa, mau diapakan dan seterusnya itu ada pertimbangan itu ya. Jadi ini juga melakukan bubrai itu ya sah-sah saja Mas ya. Kalau memang supaya ini kan terkait dengan dinamika satu daerah. Nah, pembangunan itu salah satu tampilnya gitu ya. Maujudnya pembangunan itu melakukan perubahan, perombakan, dirombak gitu ya. Apakah namanya macam-macam? Apakah mau pakai restorasi, reformasi, revitalisasi, mau pakai renovasi dan seterusnya, itu sebutan-sebutannya gitu. Tapi intinya ada sesuatu yang dibuat untuk tidak seperti sebelumnya. Ya, gitu ya. Nah, ini yang pertama gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan lebih lanjut itu begini gitu. Kalau ada areal-areal tertentu itu yang tingkat keseringannya itu kalau kita lihat tingkat keseringannya itu bolak-balik aja itu. Pak, langsung menukik saja. Jadi yang terlalu sering diutak-atik dan dirubah itu kan kayu tangan heritage Pak ya, Malang heritage dan sebagainya. Itu kalau menurut Pak Dwi sebagai dukun klenik gitu Pak, ilmu dukun kleniknya itu loh Pak, ada apa kok di Malang heritage dirubah-rubah ini sampai jadi kandang bubrah itu Pak? Ini sebenarnya koridor heritage kayu tangan itu kalau dilihat ruasnya kan ya cekak toh. Cekak Pak. Itu kan ya
Paling 1 kilo. Ya katakanlah 1 kilo lah, ya. Gitu, iya, 1 kilo aja. 1 kilo. Kecuali kalau itu misalnya 10 kilo, 100 kilo gitu ya. Sehingga mek 1 kilo ya bola, balik diumek ya Pak ya. Diumek. Iya. Sing apa artinya objeknya ya itu juga. Itu juga. Wis 1 kilo sing diutek-utek ya mek iku juga. Makanya trotoarnya, iya. Apa mediannya, apa penyekat itu apa median jalannya yang ada ditiadakan itu kan begitu ya. Betul, dulu ono sing ono dan itu sebenarnya sudah lama sih gitu. Dari semula hanya sebuah jalan. Semula kalau kita lihat bicara tentang kayu tangan ya di era-era awal pembangunan ya. Sebenarnya kayu tangan itu menjadi koridor. Menjadi koridor. Itu belum lama sebagai koridor ya. Sebelumnya itu hanya merupakan jalan setapak di areal hutan ya, semula. Nah, lalu kapan itu kemudian menjadi koridor? Ya. Malang kayu tangan menjadi koridor itu baru tahun 1800 awal, 1820-an lah, gitu ya, 1820-an. Ini terkait dengan upaya dari pemerintah kolonial ini adalah VOC ya. VOC itu untuk memekarkan areal tinggal VOC. Betul, gitu ya. betul. Nah, orang-orang Belanda dan Eropa ya. Itu berarti 1820 itu pertama ada rel itu, Pak? Belum ya? Gini. Jadi ketika VOC, jadi VOC itu memasuki Malang kan 1767. Tapi selama kurang lebih 60 tahun, orang-orang Belanda VOC itu dia hanya tinggal di dalam lingkungan benteng, di dalam loji. Di dalam loji. Nah, itu saya sebut sebagai model pola tinggal di dalam loji ya, di internal loji. Tidak sampai keluar loji karena ini belum cukup aman di luar loji karena perlawanan terhadap VOC itu masuknya VOC itu kan perlawanan panjang ya. Betul, ya. Nah itu sehingga butuh waktu panjang VOC itu untuk sampai melihat ini sebagai kondisi yang cukup aman untuk keluar loji, untuk bisa berani keluar loji. Itu pun juga hanya di areal-areal tertentu ya, tidak sembarangan nempatkan karena itu terlalu berbahaya, terlalu berisiko gitu ya. Nah, jadi 60 tahunan. Nah, jadi kalau itu 1767 lah. Ya, 1820-an tadi ya. 1820-an itu Belanda mulai membangun permukiman untuk orang-orang Belanda dan Eropa itu di luar loji. Loji pertama itu kan loji Lor. Ya, yang ada di sekitar rumah sekarang itu area RSUD RSUD itu ya. Karena itu areal di sekitar termasuk sekolah Korjesu itu Pak ya. Disebut dengan Klojen Lor. Loh, kok nek Klojen Lor? Apa nek Klojen Kidule ono? Nah, itu. Nah, jadi di area Klojen Utara itu dibangunlah permukiman ya, untuk orang-orang Eropa, ada fasilitas publik juga ya. Seperti nantinya ada persekolahan, ada Korjesu, ada Prateran dan sebagainya itu di area Calaket ya, di koridor Calaket. Ditambah lagi Belanda mulai menyeberang sungai, yaitu menyeberang Berantas. Berantas itu sampai dia di sekitar PLN, di pertigaan itu ya. Dulu kan itu di pertigaan itu ada ANEM, PLN. Kemudian Winkel Komplek Lux, yang sekarang orang menyebut Avia itu. Itu kan Winkel Komplek pertokoan. Terus ada satu lagi bangunan yang sudah dirobohkan itu yang dulu menjadi Polres. Yang hotel apa itu namanya? Trio Indah. Itu Polres ya. Sebelum Polres digeser ke utara, utara sungai itu. Kalau itu dulu asrama polisi. Pak D saya di situ. Pak D saya juga di Polres yang sekarang di trio itu sebelum dirobohkan itu ya. Jadi di pertigaan itu ya sekarang tinggal 2 dari 3 itu ya. Karena yang Polres sudah bangunannya sudah tidak ada. Nah, sampai di situ ya. Nanti agak ke barat sampai di sekitar Raja Bali itu ya. Sampai sana ya. Tapi nah kemudian Belanda juga membangun pemukiman lain yang agak lebih selatan. Itu di 3 klaster itu ada klaster yang disebut dengan klaster Talun itu ya. Jadi Talunnya ya masih di sekitar Telkom dan sebagainya sampai sekitar alun-alun dan sebagainya itu ya. Di L gini ya. Itu di situ juga belum banyak ya waktu itu. Nah, lalu ada di
tongan dan satu lagi sawahan. Dan untuk membackup 3 klaster baru ini, pemukiman baru yang European ini, Belanda kemudian membuat benteng yang selatan, yang ada di belakang Hotel Pelangi dan sebagainya itu ya. Betul, itu, ya. Oleh karena itu muncul sebutan Klojen Kidul. Klojen Kidul. Loji Utara ada Loji Selatan, dan namanya kemudian diabadikan menjadi Klojen Lor dan Klojen Kidul. Nah, jadi sejak adanya ini ya, jadi kebijakan keputusan Belanda untuk keluar dari loji inilah kayu tangan yang semula ini merupakan jalan kecil. Setapak, jadi semula itu jalan areal hutan, karena kayu tangan itu kan dulu hutan patang tangan. Hutan patang tangan. Nah, hutan patang tangan itu yang disebut-sebut di dalam Pararaton. Bahkan Angrok dalam pengejaran prajurit ke Akuan Tumuapel itu sempat bersembunyi di hutan patang tangan ini. Nah, oleh karena itu kenapa kemudian kampungnya itu disebut dengan Kampung Talun. Nah, kenapa Talun? Apa karena ono kidange? Iya, kidang talun. Nah, itu. Tapi itu ya benar kidang talun. Betul. Talun itu adalah kebun baru yang berada di tepian hutan. Itu namanya arti kata talun itu. Kebun baru yang ada di tepian hutan. Jadi ini hutan, lalu ada hutannya diteteli tuh. Karena itu ada hutan tetelan itu ya. Nah, yang hutan tetelan itu kemudian dijadikan kebun gitu ya. Itulah disebut dengan talun. Nah, kenapa kidang talun? Karena itu kan jadi area budidaya toh. Ya kadang nanam kacang, nanam lembayung gitu. Karena itu mil kedemil si kidang mangan lembayung. Ketemu dia juga nyelonong masuk ke kebun. Betul, ketemu. Kebunnya wong talun itu mau. Kebunnya wong talun itu mau. Jadi semula itu ada jalan, kalau ada jalan kecil iya, tapi itu kan jalan kebun ya. Nah, lalu paling tidak sejak tahun 1820-an itu kemudian dijadikan sebagai koridor. Jalan yang besar ya. Betul. Supaya nyambung dengan koridor yang sudah berkembang lebih awal. Koridor Celaket. Sehingga ada 2 koridor, yaitu koridor Celaket yang nyambung, koridor kayu tangan. Nah, ujung selatannya itu adalah alun-alun. Karena tahun 1822 Belanda membangun alun-alun yang namanya alun-alun kota itu sebagai relokasi dari alun-alun yang sebelumnya. Karena alun-alun sebelumnya itu ada di depan pendopo kabupaten. Nah, itu alun-alun kabupaten yang pertama itu di selatan pendopo kabupaten. Di selatannya malah Di selatannya. Sehingga itu yang sekarang jadi misalnya ada pertokoan itu ada Mitra 1, ada Gajah Mada, dan terus sampai selatan. Itu 2 alun-alun, Pak ya. Nah, sisi selatannya ya pasar besar itu. Karena itu pendopo kabupaten itu bener nggone. Nah, kalau dilihat sekarang, pendopo itu aneh. Masa pendopo orang ngadep alun-alun. Masa pendopo itu neng etane alun-alun. Pendoponya nggak ngadep. Kalau dilihat dari alun-alun kota yang sekarang. Tapi itu kan alun-alun yang kedua. Yang pertama itu di selatan. Pas depannya ya, Pak. Depannya ngadep alun-alun. Dan pasar itu selatan alun-alun, bener. Konsepsi Mancapat itu pasar di sebelah selatan alun-alun. Jadi memang sedikit digeser. Mengapa sedikit digeser? Supaya nanti pas karo akses 2 poros bersambungan itu, Celaket, kayu tangan. Nah, ini pas alun-alun. Nah, kalau di alun-alun yang pertama, yang di depan pendopo kabupaten itu kan rodok melenceng ngetan. Nah, gitu tidak relatif membentuk satu garis lurus. Betul. Ya, kalau alun-alun kota itu relatif ya, walaupun tidak pas tengah-tengah ya. Mestinya kan alun-alun kudune rodok geser ngulon maneh. Ya, sampai masjid, gereja, itu ya. Mestinya ya. Tapi kalau terlalu ke barat itu jadi persoalan. Ada kali, ada sungai Kali Sukun yang lewat Kali Sukun yang lewat Talun itu lah, Kampung Talun itu ya. Lewat Kampung Talun. Itu nanti alun-alunnya terlalu mepet kali, enggak lah. Makanya agak digeser ke arah timur. Tapi kalau di alun-alun yang pertama itu digeser sedikit dari barat. Nah, ini ya. Nah, jadi koridor kayu itu menjadi koridor itu sebenarnya belum lama ya. Artinya paling tidak ya kurang lebih sekarang 2 abad terakhir ya. 2 abad terakhir. Ya, tahun 1820-an. Nah, kalau sekarang kan 2020-an lah, 2023. Jadi kurang lebih 2 abad terakhir. Nah, 2 abad terakhir yang makin lama makin daerah ini makin mensentral gitu ya. Makin mensentral kayu tangan ini ya. Makin karena
dapat dipahami karena ini merupakan akses menuju ke alun-alun. Iya, kalau ke utara terus ini menuju dua kota besar pada masa lalu, yaitu Pasuruan dan Surabaya gitu. Betul, ya. Lewat Singosari dan seterusnya gitu ya. Betul. Lawang dan seterusnya itu. Jadi inilah yang koridor kayu tangan itu ya, yang sebenarnya kalau ngitung-ngitung itu sebenarnya kayu tangan itu semula kalau untuk membedakan Celaket itu mulai Lor Kali sampai ke utara ya. Jadi utara sungai ya, sampai terus ke arah utara. Selatan sungai itu sampai ke alun-alun itu yang kayu tangan. Karena itu, tapi dalam perkembangan berikutnya titik utaranya itu tidak di pas di pinggir sungai gitu ya. Titik utaranya itu pertigaan itu. Betul, ya. Betul, pertigaan yang merupakan pertemuan antara koridor Celaket kayu tangan itu dengan jalan di tepian aliran Berantas. Tepian Berantas itu yang kemudian disebut Jalan Rorodowo itu. Nah, pertemuan itu kan membentuk pertigaan. Nah, oleh karena itu pertigaan ini menjadi titik yang penting di situ ya. Yang ada start clock-nya itu Pak ya. Nah itu ada juga ini petunjuk arah itu. Petunjuk arah itu. Karena itu mesti jelas. Lek ngulon arep neng ndi, lek ngalor arep neng ndi, lek ngidul arep neng ndi. Karena itu kenapa kemudian di start clock itu di jam kota itu kemudian ada petunjuk arah gitu ya. Ya, dulu ada petunjuk. Kalau orang mau ke Kediri, ke Batu, Batu belum disebut-sebut pada waktu itu karena belum menjadi kota ya. Mau ke Kediri, Jombang gitu, apa ke arah Pasuruan, Surabaya atau ke arah selatan itu bisa Blitar dan seterusnya gitu ya. Nah itu karena itu bukan hanya jam saja yang penting di situ. Tapi juga petunjuk arah itu menjadi komponen yang penting. Nah ini itu yang kemudian menjadi katakanlah itu kita sebut pangkal ya. Pangkalnya itu pertigaan itu. Tapi sebenarnya sebelumnya pangkalnya itu agak ke utara lagi sampai pinggir kali itu. Nah, gitu ya. Jembatan itu Pak ya. Jembatan itu pangkalnya. Tapi kemudian digeser. Nah jadi kalau Celaket kemudian ngitungnya ya pertigaan itu ke utara terus nyebrang jembatan dan seterusnya ke arah utara gitu. Penghujung selatannya itu ya alun-alun. Nah, inilah yang kita sebut sebagai ruas ya, koridor kayu tangan. Koridor ya, koridor. Kalau dalam bahasa Belanda itu koridor gitu ya. Nah, yang menjadi jalan poros ini Mas. Di Malang menjadi jalan poros. Jalan poros yang kedua setelah jalan poros yang lebih tua. Ya. Yang lebih tua itu jalan porosnya itu adalah Boldi. Dari RI Marta Dinata. Nah, Marta Dinata sekarang. RI Marta Dinata. Terus ya sampai sekitar stasiun itu. Itu jalan poros awal. Jadi sentra jalan ekonomi. Jalan purba kalau itu memang Pak ya. Sentra ekonominya ya. Itu ya purba karena Desa Malang. Nah, itu ada di situ. Betul. Ketika masih di Prasasti Ukir Negara itu Desa Malang itu ya di Jalan Poros ini, Jalan Poros Boldi itu ya, kota lama itu dah. Jadi itulah yang kita sebut sebagai kayu tangan. Nah, dari tahun 8 jadi geliat awal, katakanlah kita menyebut belum perkembangan ya, pertumbuhan koridor kayu tangan itu sebenarnya ya awal tahun 820-an. Ya. Titik awalnya, mulai hadir bangunan-bangunan, baik bangunan atau fasilitas publik yang bergaya European gitu ya, tempat tinggal orang-orang. Kalau adanya lori itu tahun berapa itu Pak? Itu kan sempat agak lebih belakangan. Kemudian ya. Jadi dan itu ini yang menarik ya. Koridor ini kan berada di punggung ya. Dia tanahnya memunggung Mas. Jadi dia pas di punggungan ke arah barat menuju ke Kampung Talun itu jalannya menurun. Karena itu kalau di Kampung Talun itu kan gangnya kan mudun ya. Begitu juga karena ada sungai. Karena ada sungai. Ada Kali Sukun atau Kali Talun itu Begitu juga ke timur itu turun. Karena ke timur itu menuju ke aliran Berantas gitu. Aliran Berantas. Jadi titik tertinggi di situ di antara dua sungai ini kan area yang diapit dua sungai. Diapit oleh Berantas di sebelah timur dan Kali Sukun atau Kali Talun itu di sebelah barat. Betul. Nah, tanahnya begini gitu ya. Nah, punggungannya itulah yang kemudian dijadikan sebagai jalan poros itu. Jadi jalan poros itu pas di punggungan itu. Nah, itu kalau kita lihat di drone itu akan ketok ngono iku ya. Lihat topografinya kelihatan itu. Jadi memang
kenapa kemudian jadi inilah yang kemudian kita kenal dengan koridor kayu tangan yang mulai kurang lebih ya ini mulai pertumbuhannya ya pertumbuhannya itu 1820. Tapi bukan berarti bahwa sebelumnya di situ tidak ada permukiman, ada. Kampung Talun itu panjang karena keberadaan permukiman di Talun itu sudah disebut-sebut di Prasasti Ukir Negara. Jadi itu tempat tinggal dari Citraleka gitu. Citraleka sebelum Citralekanya pindah ke Sengkaling toh. Oh iya, gitu. Citraleka ya. Citraleka yang bernama Pudarmawan itu tinggalnya di Talun. Itu tahun 1200 akhir toh. Jadi artinya sebagai kampung itu kampung lama gitu. Tapi jalannya masih belum poros, Mas. Belum jadi poros, itu jalan tepian hutan lah, jalan kebun lah, jalan kebun. Nah, jadi pertumbuhan untuk perwajahan baru perwajahan yang bergaya Eropa, yang European yang kemudian kita kenal dengan Indis itu itu titik awalnya itu titik mulanya itu 1820-an. 1820-an. Dan seterusnya semakin ke arah belakang memasuki tahun 1900-an semakin menjadi kuat gitu. Jadi semakin kuat, semakin ramai dan sebagainya gitu ya. Sampai ada apalagi setelah kemudian gitu. Ada poros baru yang memotong poros kayu tangan. Kayu tangan itu kan poros utara selatan kemudian dipotong oleh poros baru yang titik pangkalnya itu timur itu adalah stasiun. Nah, nanti pangkal baratnya itu Ijen. Nah, itu. Nah, itu sehingga muncullah perempatan yang besar. Nah, perempatan itu pertama kali tahun berapa itu Pak perkiraan? Itu kan di Boplen kedua. Di Boplen kedua. Boplennya Karsten yang kedua. Itu yang dikembangkan itu sebenarnya kawasan alun-alun Bunder dan sekitarnya. Berarti itu sudah di atas tahun 1914 Pak ya? Itu sudah tahun 1900-an, itu 1920-an. 1920-an. Satu abad kemudian. Kemudian. Jadi tidak hanya mengembangkan kawasan di sekitar alun-alun Bunder yang dulu disebut dengan Gubernur General Burd gitu ya. Tapi juga mulai merintis apa yang saya sebut sebagai poros baru. Yang memotong poros utama, poros utara selatan, yaitu poros kayu tangan itu. Dari stasiun menuju Ijen. Nah, itulah perempatan yang prestisius di Malang, perempatan penting di Malang setelah perempatan yang lebih tua. Perempatan penting lebih tua itu adalah perempatan Klenteng. Di Poldi. Nah, itu sebelumnya. Betul. Sebelumnya. Nah, jadi mulai tahun 1800 akhir, apalagi memasuki tahun 1900, koridor kayu tangan itu semakin menguat, Mas. Semakin menguat ya, jadi mensentra gitu. Apalagi setelah masuk tahun 1900 karena 1900 itu kan sedang kalau katakanlah panen itu pemerintah Hindia Belanda itu sedang panen-panennya. Sedang masa keemasannya. Karena perkebunan itu harus mulai jadi. Betul. Karena perkebunan itu kan makin menguat itu ketika berlaku undang-undang gula, undang-undang agraria 1870 ya. Jadi kurang lebih 10 tahun, 20 tahun berikutnya itu sudah mulai jadi pertumbuhan. Sehingga pertumbuhan kota itu semakin menguat gitu ya. Nah, oleh karena itu ini juga penguatan semacam itu tergambar pada koridor kayu tangan gitu ya. 1900 dan seterusnya terjadi dilakukan banyak pembangunan di situ ya. Sampai kemudian berhenti itu tahun 1939 karena sudah mau memasuki perang dunia kedua gitu ya. Maka segala pembangunan itu dihentikan. Termasuk berbagai geliat pembangunan di koridor kayu tangan dan seterusnya. 38 berarti masuknya Jerman ke invasi ke Belanda juga, Italia juga itu banyak pengaruh itu ya. Politik dunia saat itu. Ada kondisi stagnan ya. Jadi pembangunan di kayu tangan itu stagnan itu terutama mulai tahun 42. Pendudukan Jepang itu sampai tahun 50-an. Karena setelah pendudukan Jepang itu kemudian ada era kemerdekaan, tapi kan hanya sebentar Indonesia itu bebas dari kolonialisme, ada ikhtiar upaya Belanda agresi militer kedua itu mulai yang 47 Malang Bumi Angus itu ya Pak ya.
tahun 45 akhir ya, 46 lah katakan sampai 48 dan seterusnya, baru kemudian ada geliat lagi itu tahun 50-an ya. Tahun 50-an itu. Sehingga kita juga bisa melihat di areal-areal Kayu Tangan dan sekitarnya, termasuk di dalam kampung itu, kita bisa melihat ada bangunan-bangunan tidak hanya Indis, tapi juga bangunan yang kita sebut sebagai jengki. Arsitektur jengki itu kan 50-an. Itu berarti mulai ada geliat lagi gitu ya. Betul, karena sudah mulai masa-masa tenang ya. Walaupun perekonomian Indonesia juga belum begitu baik pada waktu itu karena pasca perang panjang itu ya. Nah itu ya. Nah, koridor Kayu Tangan itu dengan demikian paling tidak mulai pertengahan tahun 800 ya, apalagi memasuki tahun 1900 ini menjadi area yang penting dan itu menjadi punya area koridor yang prestisius. Ya, karena kalaupun di situ itu ada toko ya, ada perkantoran, ada tempat-tempat usaha jadi korporasi itu warnanya lebih Eropian. Kalaupun ada orang-orang Cina yang kemudian juga punya usaha di situ itu tidak seluruhnya. Beda dengan yang di di Boldi. Kalau Boldi itu kan pecinan besar. Sehingga yang mendominasi Cina. Kalau ini lebih Eropian sebenarnya. Lebih Eropian itu ya. Walaupun juga terbuka kemungkinan untuk orang-orang dari dari Timur Jauh ya, dari Cina, dari India misalnya. Itu menjawab pertanyaan kenapa memang karakteristik Malang Heritage itu lebih ke Eropian, Pak ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong itu ya, apakah Kayu Tangan itu tidak dinamik sih gitu dan fluktuatif ya. Ada dari periode yang saya sebut sebagai pertumbuhan, lalu periode perkembangan tapi sempat ada mandek juga gitu, stagnan, mandek gitu. Cukup panjang 42 sampai 50 itu kan ada kurang lebih 13 tahunan Nah itu sempat mandek gitu ya. 8 tahunan. Itu sempat mandek gitu ya. Baru geliat lagi. Tapi sempat juga itu sempat jadi sentra, tapi sempat juga surut gitu ya. Setelah tahun-tahun 90-an itu Kayu Tangan itu menyepi gitu ya, sepi gitu ya, sampai masuk tahun 2000 kan sepi. Ketika di tempat-tempat lain mulai menjadi sentra tempat-tempat keramaian baru Soekarno-Hatta rame, Kayu Tangan kan menjadi sepi ya. Nah, jadi artinya ada dinamika baik dan itu fluktuatif. Kadang-kadang juga menguat, puncak, tapi turun gitu, menguat lagi. Nah, kalau sekarang ini menguat. Lagi menguat. Tapi kan kemungkinan untuk turun lagi ya ada. Ini kan cuma 3 tahun ke belakang ini toh, Pak ya. Iya, 3 tahun ke belakang. Apakah sekarang ini jadi kredit di situ, jadi aglomerasi ya, titik pusat keramaian ya. Tapi kalau suara-suara netizen itu, Pak, ini makanya kemudian umurnya piro? Kuat piro? Apakah kuat 5 tahun, kuat 10 tahun, kuat ya? Karena apa ya, Pak ya? Kalau ibaratnya itu Kayu Tangan itu lagi seksi-seksinya gitu ya. Jadi akeh sing ngurusi gitu, Pak. Ya itu jadi royokan gitu ya. Ya itu Mojo Putri ta. Jadi akeh sing lirik ta. Tapi kalau nanti juga kalau sudah didandani koridor baru yang juga dikuatkan itu bisa saja bergeser gitu, atau paling tidak terbagi lah, tidak terbagi. Kalau sekarang ini kan sudah tidak hanya rame ya, tapi sudah kelewat rame. Jadi kalau kelewat rame, menor kandang bubrai emang buyar tambahan, Pak ya. Ini ketika ini lagi puncak-puncaknya, puncak keramaiannya, nampaknya pemerintah Kota Malang itu juga ngegas, gasnya ditancap terus, itu ya. Jadi ya, wes itu ya kudu diupokoro ta. Diupokoro sing diupokoro. Diono-ono. Niatannya sih. Niatannya itu ya merevitalisasi gitu ya. Direvitalisasi, jadi dikuatkan. Gitu ya. Trotoarnya dikuatkan, ojo remang-remang lah. Dibuat padang, tapi kan terus jadi padang jinglang. Jadi terlalu menor, Pak. Itu. Kalau terlalu menor kan orang akhirnya juga nggak seneng kan gitu loh. Itu ya. Tapi nggak tahu kalau seleranya yang menor-menor kan gitu, Pak. Ini memang kaitan. Ini termasuk apa yang kita sebut sebagai kalau di istilah arsitektur sing rada selengean ya. Ini termasuk kosmetika kota. Kota. Jadi ini kota itu didandani ya. Betul.
disentuh dengan kosmetika. Kosmetika. Ya. Nah, inilah kosmetika kota. Jadi kosmetik toh. Ya, didempul bahasa ya. Seperti yang di. Kalau dempulnya terlalu tebal, kukurnya itu repot Pak. Makanya itu. Jadi memang kalau berdandan pakai kosmetik itu juga macam-macam seleranya itu. Betul ya. Ada yang soft gitu ya, soft gitu ya. Soft. Ya enggak apa-apa, enggak usah terlalu minor. Toh wis glowing ya. Toh wis glowing. Ojo minor-minor banget. Ini berarti ahli kosmetika. Tadi dukun klinik ya. Dukun klinika, nyambi gitu Pak ya. Nyambi Pak ya. Konsultan kosmetika berarti. Tapi juga ada yang seleranya itu memang minor. Seleranya memang minor. Jadi terang tapi kan tidak harus terang benderang. Nah, bedanya gitu ya. Kemudian lebar gitu, tapi jangan sangat lebar. Nanti kalau trotoarnya itu dibuat terlalu lebar, nanti kan jadi kayak lorong kampung gitu ya. Jalannya malah cilik. Ini trotoarnya misalnya 10 meter kanan kiri gitu lah. Jadi kecil sana kono lah kok. Jadi malah kayak gang kampung lah gitu. Kayu tangan jadi gang kampung. Nah itu ya ini jadi intinya itu ya ojo over. Sing sak madya. Ojo ngono-ngono. Ya, jadi kan jangan gitu, berlebihan. Enggak ada telepon dari Swedia, enggak pernah sejarah Swedia masuk sini ono telepon Swedia. Jadi lah memang gitu, begini, kebetulan ini memang lagi marak ya. Jadi ukuran mendandani kota itu ketika kota itu menjadi terang benderang itu di malam hari. Iya. Sebenarnya semacam ini tidak hanya di Malang ya. Di beberapa kota lain itu juga serupa. Juga sama. Jadi nampaknya para pemimpin-pimpinan di daerah itu juga suka yang minor-minor, Mas. Iki ya. Iya. Gitu Pak ya. Iya. Medion itu kurang minor apa kotanya? Iya. Medion kota gadis katanya. Jadi di dandani itu dandanannya ya minor juga. Lampunya itu menurut saya berlebihan. Dan kadang-kadang ini dengan lampu yang berlebihan semacam ini juga akan kesulitan juga ya kalau kita mendapatkan foto bagus di malam hari. Lampunya itu kan lampu yang flat, Mas. Iya. Lampu yang flat itu. Jadi kita padahal yang indahnya cahaya malam itu bukan hanya kalau terang itu padang jinglang gitu ya, terang benderang itu tidak. Tapi juga ada kombinasi gelap terang itu. Terlalu terang kan mesakne sing arep pacaran to. Nah, gitu. Wis arep umuk kangelan. Iya, karena terlalu terang, Pak ya. Terlalu terang. Oke, Pak Dwi. Harus manusiawi itu. Harus manusiawi. Pak Dwi, kapan-kapan kita sambung lagi. Jadi ini tadi dari bahasa kliniknya tadi sudah ketemu Pak Dwi. Terakhir gitu, saya itu ingin mengatakan gini. Oke lah, boleh. Kita itu melakukan perombakan-perombakan. Betul. Bongkar itu boleh. Ya, bongkar kemudian diperbaiki ulang. Tetapi begini, dibutuhkan adanya satu perencanaan. Perencanaan yang komprehensif gitu ya. Jadi jangan yang membuat kegiatan terlalu spontan gitu ya. Betul. Jadi tapi itu terencana ya. Sebenarnya oleh karena itu dibutuhkan. Ini kan kawasan, Mas. Kawasan ini mesti tidak bisa kita itu punya perencanaan yang parsial. Ini karena ini kawasan, koridor itu kawasan. Jadi mesti menyeluruh gitu ya. Nah, dan ini tidak bisa dilakukan satu kali ya karena ini butuh pembiayaan besar. Kalau satu kali ada tahapan-tahapan. Oleh karena itu marilah kita membuat perencanaan yang bertahap dan berkelanjutan. Ada tahapannya, tahap 1 itu kemudian dilanjutkan tahap 2, tahap 1 berkontribusi ke tahap berikutnya. Gitu. Tapi gambar menyeluruhnya itu ada. Harus ada. Tapi master plan dari master plan-nya itu bukan master plan yang hanya sangat garis besar. Tapi juga sudah ada apa yang disebut dengan DED-nya sampai klinik-kliniknya tadi Pak ya. Sampai kliniknya tadi itu Pak ya. Detail. Nah, kliniknya itu di detailnya itu. Detail tadi. Yang namanya klinik itu detail. Nik tadi. Nah, ketika nyusun detail itulah berbagai aspek diperhitungkan. Aspek lalu lintasnya, aspek kenyamanannya, aspek keamanannya, aspek macam-macam itu diperhitungkan, terintegrasi gitu ya. Nah, marilah belajar dari Karsten ya. Karsten mengembangkan kawasan, satu kawasan yaitu yang kita sebut Kota Malang, dan itu dilakukan bertahap. Ada 8 tahap. 8 tahap. Oleh karena itu
masing-masing tahap itu berupa satu kawasan, subkawasan. Kawasan BURD, ya, BURD itu ya, disebut BURD itu, BURT. Ya ada yang pertama, ada buplennya lah istilahnya. Di buplen pertama itu untuk kawasan yang disebut dengan oranye BURD. Lalu yang gubernur general BURD, yaitu alun-alun Bunder. Tapi walaupun itu tahap kedua, tapi sudah nyicil untuk tahap berikutnya. Tidak hanya bangun alun-alun Bunder dan sekitarnya, tapi jalan poros untuk mengakses barat, yaitu kawasan gunung-gunung itu ya, Ijen dan sekitarnya. Itu sudah dibuka itu di tahap pertama dengan membuat koridor timur barat ya, yang memotong kayu tangan dan seterusnya. Nah, marilah belajar seperti itu ya. Karena apa? Karena kalau terlalu sering bongkar pasang, ini pertama itu ya boleh ya itu mau tidak mau kudu dibongkar dan ditata ulang karena ternyata ada apa yang disebut dengan force majeure-nya. Nah, itu ini darurat dah. Nah, itu karena ada hal tertentu mau tidak mau ya. Oke lah begitu. Tapi rencanakan dari awal ya. Kalau tidak sudah jadi bongkar lagi itu kan buang-buang uang. Pertama ya di pembiayaan gitu ya. Setahun dibongkar. Bahkan belum ada setahun Pak dibongkar. Ini oleh kurang oleh saulan dibongkar noto tatanan batu andesit itu. Nah, kalau memang itu kemudian ada mediannya sing kayak pulaunya itu ya. Nah, itu ya kenapa tidak direncanakan sejak awal gitu ya. Jangan yang sudah itu. Ada yang sudah jadi gitu ya, sudah mau diresmikan, dibongkar. Ada pemikiran akan dibongkar karena kegedean ukurannya, dimensinya. Nah, saya ngomong kok iso ngono, kok kalah karang tukang jahit itu ya. Nah, tukang jahit itu diukur tenanan. Ojo sampai kegedean celonone bolak-balik melorot. Nah, gitu lah. Mosok planolo kalah karo tukang jahit. Nah, gitu. Ya itu. Nah, artinya marilah ini pembelajaran ya. Jadi kalau kemudian ada kritik, termasuk kritik dari dukun klenik itu dengan kandang bubrahnya, ini sebenarnya kita semacam mengingatkan itu. Karena bukan hanya di aspek pembiayaan, Mas. Karena untuk melakukan perombakan dan pembangunan kembali itu butuh waktu. Paling tidak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan ini ketika sedang pembangunan ini mesti tidak normal, toh. Tidak normal pasti karena sedang ada area di mana orang-orang sedang melakukan pekerjaan. Dan itu jangan terlalu sering gitu ya. Jangan mentang-mentang karena misalnya ini mumpung ono kotaku gitu ya, fasilitasi kotaku, ya akhirnya ya mesti meskipun kucing-kucing diraupi, ketek-ketek diraupi ya. Jadi jangan sampai pokoknya diawur dhisik sing penting tepak. Engko lek gak tepak diawur mana sampai tepak gitu Pak ya. Asal buat saja. Wis diawur ae. Engko lah tepak gitu Pak ya. Engko lek gak tepak diawur mana. Dirubah mana? Salah diubah ndak pas mana ubah mana. Betul. Diawure pokokku sampai ketemu tepake ngono mungkin Pak ya. Nah, tapi kan tidak boleh begitu ya. Nah, itu ada memang yang diuntungkan, tapi ada juga yang dirugikan. Bagi yang bermain di proyek ini, nah itu yang makin sugih. Makanya pesugihan tadi balik ke pesugihan. Juga bisa jadi pesugihan. Bagi yang bisa mengakses proyeknya. Bagi yang terganggu perjalanannya macam-macam itu rakyat, apalagi ini uang rakyat bukan pesugihan, itu ya memelaratkan. Makanya marilah artinya ditoto sing bener lah, direncanakan, detailnya dipertimbangkan berbagai pihak. Kalau tidak bisa sendiri konsultasilah dengan ahlinya. Malah ini wong ahliku ya. Terima kasih. Gitu. Saya kira kok gitu, Mas. Siap, Pak Dwi, terima kasih. Jadi ternyata dari tulisan Pak Dwi yang berjudul Pesugihan Kandang Bubra di Malang Heritage itu intinya ini. Kalau saya garis bawahi adalah ini jangan jadikan Malang Heritage sebagai sumber pesugihan gitu Pak ya. Tidak apa-apa. Wis oke, berarti aman-aman saja. Tapi ojo golek sugih dhewe. Betul, ojo golek sugih dhewe. Pak Dwi, terima kasih Pak Dwi. Sehat selalu. Pemirsa, ketemu lagi bersama saya di episode selanjutnya Podcast S. Tetap semangat, tetap sehat.